Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal seleksi kompetensi bidang atau SKB, PGSD Guru Kelas Kemampuan IPA Fisika, dengan tema Gerak Lurus Beraturan atau GLB, dan Gerak Lurus Berubah Beraturan atau GLBB. Yang pertama, contoh gerak lurus beraturan, ada mobil yang berjalan dengan kecepatan tetap, ada seseorang yang berjalan dengan kecepatan tetap, kemudian kereta yang melaju di rel dengan kecepatan tetap, dan ada air di sungai yang mengalir dengan kecepatan yang tetap. Contoh gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB ini ada dua. Yang pertama GLBB dipercepat, yang kedua GLBB diperlambat. Contoh GLBB dipercepat, buah yang jatuh bebas ke bumi, mobil yang dipercepat dengan menginjak gas, seseorang yang menuruni bukit, dan bola yang menggelinding di permukaan yang kasar. Contoh GLBB diperlambat, mobil yang direm, bola yang dilempar ke atas, kemudian ada peluru yang ditembakkan vertikal ke atas. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Perhatikan peristiwa berikut. Kita lihat apa yang diminta di soal adalah contoh gerak lurus berubah beraturan. Dipercepat. Buah mangga yang jatuh bebas ke bumi, benar, ini dipercepat. Bola menggelinding di atas pasir, tadi ini diperlambat. Ya. Kelereng menggelinding ke bawah pada bidang miring yang licin. Ini benar. Yang keempat, peluru yang ditembakkan vertikal ke atas. Ini diperlambat, salah. Jadi jawaban yang benar adalah pernyataan 1 dan 3, yang itu jawaban pilihan yang B. Soal berikutnya. Contoh gerak lurus berubah beraturan diperlambat. GLBB diperlambat. Lempar bola vertikal ke atas, ini benar diperlambat. Naik sepeda menuruni bukit, ini dipercepat. Mobil direm saat mendekati persimpangan, ini diperlambat, benar ya. Kelapa jatuh dari pohon, nah ini dipercepat. Jadi jawaban yang benar adalah pernyataan 1 dan ketiga. Jawaban yang tepat adalah B. Kemudian soal selanjutnya, soal ketiga. Pernyataan di atas termasuk gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini nggak disebut dipercepat atau diperlambat. Jalan kaki yang sedang menyeberangi zebra cross. Ini gerak lurus ya, lurus. Ini bisa jadi dia ke kanan, bisa jadi dia ke kiri. Jadi ini bukan jawab. Kucing berlari mengejar tikus. Ini tergantung tikusnya. Kalau tikusnya ke kanan, maka kucingnya juga harus berlari ke kanan. Ini bukan gerak lurus. Buah mangga yang matang jatuh dari pohonnya. Ini benar gerak lurus. Bola tenis diluncurkan pada papan bidang miring. Benar lagi, ini gerak lurus. Jawaban yang tepat adalah pernyataan 3 dan 4, yaitu pilihan yang D. Soal berikutnya, soal keempat. Mobil dengan kecepatan 80 km per jam melaju selama 1 jam 30 menit. Jarak yang ditempuh adalah, kita bikin rumusnya dulu, saya bikin dalam bentuk segitiga supaya mudah di
Grafik yang menunjukkan hubungan antara jarak dan waktu pada gerak lurus beraturan. Kata kuncinya ada di gerak lurus beraturan. Kalau gerak lurus beraturan, misalnya ya, 1 jam pertama dia bisa menempuh 10 km. 2 jam dia menempuh 20 km. 3 jam dia menempuh 30 km. Nah, ini dalam 1 jam, 2 jam, 3 jam, ini beraturan perubahannya, yaitu 10 km. Antara 10 ke 20 tambah 10, 20 ke 30 juga tambah 10. Itu disebut dengan gerak lurus beraturan. Jadi kalau kita gambarkan, ini adalah jarak, dan ini adalah waktu. Nah, waktunya ini 1, 2, 3. Ini ada 10 misalnya. 20, 30. Nah, ini kita gambarkan begini. Ini akan berbentuk grafik yang lurus seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kenapa jawaban B nggak tepat? Karena di sini nih masalahnya. Di sini kita akanlah ada dia menempuh jarak 5 km, sedangkan waktu di sini, nah di sini waktunya 0. Ketika waktunya 0, dia sudah menempuh jarak 5. Nah, ini enggak mungkin. Yang C, misalkan kita bikin di sini 5 angkanya ya, 5 km jarak. Waktunya di sini 1. Di sini 2. Ketika 1 jaraknya 5, ketika 2 jaraknya juga 5. Nah, ini disebut dengan benda dalam keadaan diam. Jadi nggak bergerak. Jadi jawabannya bukan yang ini. Begitu kita masukin aja angkanya, S-nya 240 km per 3 jam. Ini sama dengan 240 bagi 3, 80 km per jam. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Ya. Soal ke-8, berikut ini adalah hasil ketikan ticker times dari suatu percobaan gerak. Gerak lurus beraturan, gerak lurus beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Berturut-turut ditunjukkan pada gambar. Nah, yang ini adalah beraturan. Beraturan ya, gerak lurusnya beraturan. Yang ini gerak lurusnya diperlambat. Ya. Kita bisa lihat di sini.
ini, terus semakin sempit. Nah, artinya itu diperlambat. Yang ini awalnya cepat, kemudian turun lagi. Artinya dipercepat, kemudian diperlambat ya. Diperlambat. Ini lambat, kemudian dipercepat lagi nih. Berarti dipercepat. Ada dua ya gerakannya. Awalnya diperlambat, kemudian dipercepat. Yang ini dipercepat, ya kan? Nah, yang diminta di sana adalah gerak lurus beraturan. Arti yang ke satu, ini gerak lurusnya beraturan yang pertama. Dan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Bisa 3 dan bisa 4 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah 1 dan 4 nggak ada, 1 dan 3 ada. Berarti yang B ya. Ya, jawabannya yang B. 1 dan 3. Soal ke-9. Ari mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Menempuh kota A ke kota B selama 2 jam. Jadi ada pengendara, dia menempuh kota A ke kota B dengan kecepatan V-nya 60 km per jam dalam waktu 2 jam. Maka bisa kita tentukan jarak antara kota A dan kota B adalah S sama dengan V kali T, ya kan? 60 km per jam dikali dengan 2 jam. 60 kali 2, 120 km, ya. Jadi jarak antara A ke kota B adalah 120 km. Nah, kemudian jika Ari berkendara, sama kota yang ditempuh, A dan B, dengan kecepatan sekarang kecepatannya diubah. Jadi 60, jadi 80. Ya. Jadi 80 km per jam. Ini S-nya tetap, karena sudah kita cari. 120 km. Maka waktu tempuhnya adalah, tadi segitiganya kita udah buat ya. Saya tulis ulang. S, T, P. Maka yang ditanya T ini sama dengan S per V. S-nya 120 km per jam dibagi 80 km per jam. Terbalik ya. 120 km per 80 km per jam. Ini sama dengan, ini boleh habis dibagi nih. Nolnya 12 per 8. Ini berapa? Sama-sama dibagi berapa ini? Ini dibagi 4, ini juga dibagi 4. 12 bagi 4, 3. 8 bagi 4, 2. Jadi 3 per 2 itu sama dengan 1,5 jam. Atau 1 jam 30 menit. Ya. Jadi jawaban kita adalah yang pilihan yang B. Gitu ya, jelas ya. Soal ke-10, perhatikan grafik berikut. Kecepatan pada grafik di atas adalah, kalau kita lihat grafiknya, dalam 1 jam dia menempuh 10, dalam 2 jam 20, dalam 3 jam 30, dalam 4 jam 40. Jadi bisa kita tentukan bahwa dalam 1 jam, ini jarak yang ditempuh adalah S sama dengan 10 km. Jadi kecepatan itu adalah S per T. Ini sama dengan 10 km per 1 jam. Ini sama dengan 10 km per jam. Gitu ya. Jawaban yang tepat adalah yang A. Atau mau kita ambil yang 2 di sini. 2 berarti jaraknya 20. 20 bagi 2, 10 juga. Atau yang 3, 30 bagi 3, 10. Demikian juga yang 40. Oke, soal selanjutnya. Seorang anak meluncur
maju di jalan seperti gambar di atas tanpa mengayuh pedal sepedanya. Jenis gerak lurus berubah beraturan yang terjadi pada sepeda ketika mau lintasan C ke D. Ini C ke D dia mendaki pasti diperlambat. Dari A ke B dia menuruni bidang ini, bukit misalnya ini, pasti ini dipercepat kalau turun ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang C ke D diperlambat, dipercepat. Jadi jawaban yang D adalah yang paling tepat. Jelas ya? Soal ke-12, perhatikan gambar pita kertas sticker times berikut. Sebuah benda mengalami gerak yang direkam dalam kertas sticker time seperti pada gambar di atas. Gerak benda tersebut adalah nih, awalnya sempit, kemudian lebar. Maka ini sudah bisa dipastikan bahwa gerak benda tersebut adalah dipercepat. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Kenapa B bukan jawaban? Karena nggak ada dipercepatnya ya. Sebenarnya ini juga gerak lurus berubah beraturan namanya, tapi yang lebih pasnya adalah dipercepat. Maka kita pilih yang jawaban yang C. Itu ya, jelas ya. Soal ke-13, perhatikan hasil ticker time dari suatu percobaan di bawah ini. Manakah ya yang merupakan gerak lurus berubah beraturan dipercepat? Yang A pasti ini ya, sempit, dan lebar. Ini pasti dipercepat. Kecepatan rata-rata sepeda motor Ali dari kota A ke D adalah, anggap aja ini S1 ya, S1 T1, S2 T2, S3 dan T3. Maka kecepatan rata-rata, simbolnya V juga. Ini sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3 per T1 ditambah T2 ditambah T3. Maka V sama dengan S1-nya 60 ditambah 60 km ya. Tambah S2-nya 30 km ditambah S3 90 km dibagi dengan waktu 1 jam tambah 30 menit ditambah 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit. Nah, ini sama dengan
Ini ya, 60, 30, 90 ini jadinya 180 km per 1 jam tambah 30 menit. 1 jam 30 menit tambah 1 jam 30 menit jadinya adalah 3 jam. 180 bagi 3 adalah 60 km per jam. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke ya, semoga bermanfaat.